Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai pada pagi ini untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak firman Tuhan saja. Ampunkan segala salah dan dosa kami, berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, Sang Bayi Natal yang kami nantikan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini kitab Keluaran pasal 2. Kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah judul perikop Musa lahir dan diselamatkan. Ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan berita firman Tuhan ini dan yang terus melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Shalom. Shalom. Wah, semangat. Mungkin karena pengaruh sudah masuk minggu Advent yang pertama, jadi Bapak dan Ibu semangat untuk memuji Tuhan. Dari ekspresi wajah Bapak dan Ibu ini terlihat sudah hampir setengah toples yang terisi. Kira-kira ya. Sudah berapa online baju yang sampai? Segera kirim, karena biasanya di ujung-ujung Natal itu overload pengiriman, takutnya tidak Ricky. Dia datang di tanggal 2 Januari, tidak di-Ricky. Cek memang resi pengiriman. Kita bersyukur bersama Bapak dan Ibu, kita ada di minggu yang pertama di Advent hari ini. Minggu yang pertama di bulan Desember, dan hari ini adalah minggu Advent. 4 minggu berturut-turut kita akan masuk dalam masa-masa penantian, ditandai dengan warna stola, warna hijau, menunjukkan bahwa kita ada dalam masa-masa penantian. Penantian yang pertama, yang menjadi penantian seluruh warga jemaat dan warga masyarakat adalah kedatangan Kristus Sang Bayi Natal yang akan kita rayakan puncaknya pada tanggal 25 Desember 2024. Dan sesungguhnya penantian yang dalam iman kita adalah penantian eskatologis atau penantian tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Ini penantian yang pasti bagi kita karena kita menanti Kristus akan datang menjemput kita saleh-salehnya. Saya mengawali renungan ini dengan sebuah ilustrasi. Ini hanya ilustrasi, saya tidak berniat menyinggung
Bapak Ibu, ibu-ibu secara khusus yang mungkin kisahnya sama dengan ilustrasi yang akan saya sampaikan. Namanya juga ilustrasi. Satu kali ada seorang ibu yang mengalami kecelakaan mobil. Ibu ini meninggal dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Dalam nuansa kematiannya itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Lalu dalam percakapannya itu ibu ini berkata kepada Tuhan Yesus di surga. Dia berkata, "Tuhan, kenapa Tuhan panggil saya? Umur saya baru 35 tahun. Saya masih punya anak yang kecil dan saya masih punya banyak pekerjaan yang harus saya urus." Karena sedih hati Tuhan Yesus mendengar keluhan dari ibu ini, maka Tuhan berkata, "Aduh, kasihan. Oke dah, kalau begitu kita buat perjanjian," kata Tuhan. "Engkau akan kembali ke bumi. Saya kasih waktu 15 tahun lagi untuk hidup. Umur 50 tahun saya akan ambil ulang engkau kembali dalam kematian." Deal, kata ibu itu. Maka ibu itu kembali dari surga, kembali mendapati tubuhnya dan dia hidup kembali. Dengan perjanjian, di umur 50 tahun dia akan dipanggil ulang oleh Tuhan. Ketika ibu ini sadar dari komanya, dia kembali hidup di dunia ini, lalu dia berkata di hatinya, masih ada umur 15 tahun. Dia akan menikmati hidup senikmat-nikmatnya, sehingga ketika dia dipanggil Tuhan di umur 50 tahun, dia sudah menikmati semua keindahan dunia. Lalu dia mulai merubah dirinya. Yang tadinya agak keriting-keriting, dia mulai smoothing jadi lurus. Tadinya hidungnya agak-agak mancung ke dalam, dia mulai mempercantik dirinya. Hidungnya dia kasih maju sedikit, agak mancung sedikit. Lalu segala macam jenis organ tubuhnya dia mulai perbaiki dengan baik. Dia menjadi orang yang berbeda dari di usianya yang ke-35 tahun. 50 tahun dia dipanggil ulang oleh Tuhan dalam peristiwa yang sama. Dia kecelakaan mobil, dia meninggal, kembali lagi ke surga. Lalu Tuhan berkata kepada perempuan itu, "Siapa engkau?" Perempuan itu berkata, "Aku Tuhan yang 15 tahun lalu engkau ambil dan berjanji engkau akan mengambil aku lagi di umur 50. Terima kasih Tuhan, anakku sudah besar dan semua pekerjaanku berjalan dengan baik." Lalu Tuhan berkata, "Aduh, saya tak kenal ngana. Perasaan dulu ngana keriting. Perasaan dulu hidungnya agak-agak mancung ke dalam. Dulu pendek, kok sekarang setinggi?" Merubah, maaf ibu-ibu, menjelang Natal biasanya ada yang jadi cantik, tapi tidak menyinggung. Dari ilustrasi ini apa yang Bapak Ibu tangkap? Dari ilustrasi ini, apa yang Bapak Ibu tangkap? Ibu-ibu yang senyum-senyum mungkin merasa bagian dari ibu ini. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah menanti dalam kepastian. Ibu ini menanti dalam kepastian, tetapi ternyata mengisi penantiannya itu dia melakukan perkara-perkara yang jauh dari kehendak Tuhan. Dia mendandani dirinya tanpa mendandani imannya. Dia mendandani dirinya tanpa mendandani keberimanannya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia dipanggil oleh Tuhan, Tuhan pun tidak mengenal dia. Jadi Bapak dan Ibu, kalau apalagi anak muda, kalau mengedit foto profil selayak-layaknya saja. Karena kita satu kampung. Jangan sampai saya tahu orangnya agak-agak sedikit mau hitam, di foto profil putih sekali. Hati-hati ya. Anak muda bagian dari yang mengedit foto profil dengan kamera Instagram, hilang jerawat dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan, hari ini kita berbicara tentang Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, mengisahkan tentang Musa yang lahir dan diselamatkan oleh ibunya. Bagaimana Musa pada akhirnya diambil oleh putri Firaun, diangkat menjadi anak angkat dari putri Firaun, menerima didikan, menerima kekayaan, menerima pengajaran dari putri Firaun. Tetapi hari ini kita bukan fokus kepada si Musanya,
Tetapi kita fokus kepada ibunya Musa, dikenal dengan nama Yokebed. Yokebed adalah ibu Musa, dia adalah seorang Lewi. Ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Musa keturunan Lewi, orang Ibrani yang pada zaman itu hidup di rezimnya Firaun. Saking Firaunnya takut terhadap kekuasaannya yang akan diambil oleh orang-orang Ibrani pada zaman itu, sehingga dia memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya, bayi 2 tahun ke bawah dari orang Ibrani yang laki-laki dibuang ke sungai Nil dan dibunuh. Kalau perempuan boleh diselamatkan. Nah, dari kisah ini yang menarik adalah ada sebuah iman yang muncul dari Yokebed atau ibunya Musa tentang bagaimana dia mampu menyelamatkan anaknya dari hukuman, dari penindasan, dan dari kekejaman Raja Firaun. Padahal ibunya belum ada bayangan bahwa pada akhirnya Musa yang akan dipakai Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu berlangsung untuk waktu yang cukup lama. 40 tahun kemudian baru Tuhan memakai Musa menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi respon, motivasi, dorongan iman dari mamanya Musa yang akan menjadi pelajaran bagi kita. Dia menanti dalam pengharapan sebuah kepastian akan tangan Tuhan yang bekerja menuntun, menolong orang Israel dan dirinya sendiri bersama dengan keluarganya keluar dari kesesakan, dari pergumulan dan kekejaman dari Raja Firaun. Nah, saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, Yokebed atau ibu Musa ini punya inisiatif yang mendorong dia untuk membuat peti dari pandan dan membawa Musa untuk menyeberangi sungai Nil adalah sebuah dorongan iman. Dalam satu keyakinan bahwa ibu Musa percaya Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub sanggup dan mampu menolong dia dalam segala kesesakan. Ada muatan iman di dalamnya, ada muatan pengharapan, ada muatan keyakinan bahwa apa yang dia imani ini pasti membuahkan hasil. Apa yang dia percaya ini pasti membuahkan hasil. Dan apa yang dia yakini dalam imannya kepada Allah Israel pasti akan membuahkan hasil. Padahal 40 tahun kemudian baru Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pesan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Advent yang pertama saat ini adalah kita diwajibkan dan diharuskan menjadi Yokebed Maski. Mamanya Musa Maski. Dalam kepastian akan kedatangan Kristus yang kedua kali dalam masa raya kedatangan Kristus yang pertama dalam masa raya Natal. Kita menanti dia yang akan datang sebagai bayi mungil di tanah Bethlehem. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua kali itulah yang menjadi pusat iman dari seluruh orang Kristen. Bahwa dia akan datang lagi menjemput saya dan saudara sebagai orang-orang yang saleh. Sehingga menunggu dalam kepastian, menunggu dalam proses yang seperti apa. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi, ibu ini menunggu 15 tahun. Menunggu dalam kepastian, dia pasti akan diambil Tuhan di usianya yang ke-50. Tetapi proses menantinya adalah proses yang salah. Proses menunggunya adalah proses yang salah. Dia mendanani dirinya dalam fisiknya, tetapi dia lupa mendandani imannya. Ibu Musa menanti dalam sebuah kepastian bahwa Allah Israel akan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 40 tahun dia menanti. Musa besar,
dan akhirnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Buah dari kepercayaannya dalam sebuah penantian yang pasti, dia rela meninggalkan anaknya Musa untuk diasuh oleh putri Firaun. Kita juga dalam minggu penantian. Adventus adalah masa-masa penantian. Menanti kedatangan Kristus yang pertama dalam masa raya Natal, dan menanti kedatangan Kristus kali yang kedua dalam eskatologi atau akhir zaman. Pertanyaannya adalah, menanti yang bagaimana yang Tuhan maksudkan dalam firman ini? Menanti seperti ibu yang pada akhirnya mengoperasi seluruh dirinya tanpa mengoperasi imannya? Atau kita menanti seperti ibu Musa, menanti dalam iman, dan akhirnya Tuhan menyelamatkan dirinya, rumah tangganya, dan seisi umat Israel yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam penantian yang pertama saat ini, kita terjebak dalam euforia perayaan Natal. Kita mulai menghias diri kita. Kita mulai menghias rumah kita. Kita mulai menghias gereja kita. Kita mulai menghias apa yang ada kelihatan secara fisik. Sudahkah kita menghias iman kita dalam kedamaian? Sudahkah kita menghias iman kita dalam penantian akan Kristus? Sudahkah kita menghias iman kita dalam kasih? Sudahkah kita menghias iman kita dalam kesetiaan kepada Kristus? Jangan sampai kita mendandani diri kita dengan segala kemewahan yang ada. Lalu ketika Kristus datang yang kedua kali, dia berkata, "Sapa engkau? Sapa ngana? Ihena oko." Karena Tuhan gak kenal. Tuhan lihat kita beriman, Tuhan lihat kita cantik dan manis, tapi ternyata iman kita hancur karena kesombongan. Tuhan lihat kita cantik dan manis menyambut perayaan Natal, tetapi ternyata kita tidak bicara dengan teman-teman satu kolom. Ada yang begitu? Kasih turun saja pohon Natal di rumah, jangan pasang dulu pohon Natal. Masih ada yang tidak bicara dengan mertuanya? Jangan dulu pasang horden baru. Masih ada yang tidak bicara dengan suaminya? Jangan dulu beli baju online. Masih ada yang tidak bicara dengan ibu pendeta? Ya kalau tidak ketemu jangan bicara ya. Kan gak lucu bicara di rumah. Jangan dulu sulam alis. Artinya pesan firman Tuhan hari ini kita menjadi mama-mamanya Musa masa kini. Mendandani imannya, menunggu dalam kepastian. Pasti Kristus datang di masa raya Natal. Itu pasti. Pasti Kristus datang kali yang kedua menjemput saya dan saudara-saudara. Kapan? Belum tahu. Anak sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi bukan bertanya kapan Kristus datang, sudah siapkah saya dalam kedatangan Kristus kali yang kedua. Tuhan tidak tanya di salon mana engkau rebonding, berapa toples kuehmu, berapa tinggi pohon Natalmu. Tetapi Tuhan tanya, adakah iman di hatimu? Adakah damai menyambut masa raya Natal? Adakah kesetiaan terhadap suami? Adakah kesetiaan terhadap istri? Adakah pengendalian diri? Adakah pengampunan? Adakah dendam di hati kita sehingga kita tidak mampu menyambut perayaan Natal Yesus Kristus, tidak mampu menunggu dalam kepastian? Pesan firman Tuhan hari ini Bapak dan Ibu, mumpung masih minggu Advent yang pertama, masih ada minggu Advent yang kedua, masih ada minggu Advent yang ketiga, masih ada minggu Advent yang keempat. Mulailah mendandani iman kita dengan kasih. Mulai mendandani iman kita dengan pertobatan. Mulai mendandani iman kita dengan kedamaian. Mulai mendandani iman kita dengan pengampunan. Mulai mendandani iman kita dengan kasih kepada Kristus. Sehingga kita tidak terjebak dalam euforia Natal, euforia penantian ini,
tetapi kita menanti dalam kepastian bahwa Kristus akan menolong kita melewati kekuatan di dalam kekuatan bersama dengan Kristus. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.